Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Waode Syahrina Rizky Amalia dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang saat ini tengah mengikuti perkuliahan PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk men-share screen materi yang akan saya paparkan, yaitu tentang koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, pada materi ini eh, tentang koneksi antar materi Filosofi Pendidikan Indonesia, saya akan memaparkan dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara sendiri membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the which adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan untuk pendidikan atau avoiding, dia memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya untuk poin yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Nah, untuk dasar-dasar pendidikan yang menuntun, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan yang menuntun adalah pendidikan yang bermakna. Guru membimbing dan mengarahkan perilaku dan pertumbuhan siswa agar tetap terarah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus bersifat menuntun, di mana bukan memaksa. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan potensi dan bakatnya sendiri. Pendidikan harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi, belajar, dan berkembang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam, yakni berkaitan dengan sifat dan bentuk, dan juga kodrat zaman, yakni berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep kodrat alam dan juga kodrat zaman ini, yang kemudian hal tersebut disesuaikan dengan kondisi alam dan juga perkembangan zaman yang ada. Kodrat alam mengacu pada keadaan dan kebutuhan dasar manusia, termasuk perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Lalu yang berikutnya, pendidikan harus memahami dan menghargai tahap-tahap perkembangan dari anak tersebut. Untuk kodrat zaman, hal ini mengacu pada konteks sosial, budaya, dan teknologi yang berubah, di mana pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman, mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Lalu yang berikutnya, kita akan masuk ke ke bagian budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, dalam hal ini kognitif, perasaan atau afektif, dan kehendak atau kemauan, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Budi pekerti sendiri merupakan salah satu nilai penting dalam pendidikan yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ia percaya bahwa pendidikan harus membentuk karakter dan moral siswa. Budi pekerti mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan rasa hormat.
Pendidikan harus berfokus pada pengembangan sikap dan perilaku yang baik, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara moral. Lalu yang berikutnya, atau yang terakhir, kita kenal dengan sistem Among. Nah, pada sistem Among ini, dia dipaparkan tentang Ingar Sosong Tulado atau di depan memberi teladan, Ing Matia Mangun Karso atau di tengah membangun kehendak, dan Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Nah, sistem Among ini adalah sebuah pendekatan pendidikan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana dalam sistem ini pendidikan bertindak sebagai among, pendidik bertindak sebagai among atau pamong atau pengayom yang atau pembimbing yang nantinya akan membantu dan mendampingi siswa. Beberapa prinsip dalam sistem among adalah yang pertama pendidikan dengan cinta, yakni pendekatan yang mengutamakan kasih sayang dan perhatian terhadap siswa. Yang berikutnya dialog, dialog dan diskusi, yakni mendorong interaksi antara pendidik dan siswa sehingga proses belajar menjadi aktif. Lalu yang terakhir adalah belajar dari pengalaman, yakni mengutamakan pengalaman langsung dalam proses belajar sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Keseluruhan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menekankan tentang pentingnya pendidikan yang manusiawi, di mana yang menghargai individu dan memberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dan menjadi fondasi dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Adapun kesimpulannya adalah Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang merdeka secara lahir dan batin. Pendidikan tidak hanya sekedar memberi ilmu, tetapi juga memberikan bentuk budi pekerti yang baik. Menurut pendidik, harus berperan, menurut beliau dalam hal ini, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus berperan sebagai pembimbing yang akan mengarahkan anak atau peserta didik tanpa memaksakan kehendaknya, sehingga mereka dapat menemukan potensi diri mereka sendiri. Prinsip ini tercermin dalam konsep Ingarso Sungtulado, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana seorang guru harus menjadi teladan, motivator, dan pendukung bagi murid. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bisa kita lihat infografis yang saya buat akan saya bagikan ke laman link video berikut. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.